إنني أنا الله لا إله إلا أنا فاعبدني وأقم الصلاة لذكري. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'du. Anak-anakku sekalian, santriwati Ma'had Abu Hurairah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala menjaga kita semua dan tetap menjadikan kita istiqomah di atas agamanya dan di atas sunnah nabinya. Anak-anakku sekalian, ini merupakan pertemuan kedua kita dalam pelajaran sirah, dan insya Allah kita akan masuk dalam pelajaran yang pertama, yaitu tentang kehidupan bangsa Arab sebelum kelahiran Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Tayyib. Santriwati yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, sebelum kita masuk dalam pelajaran kita, yaitu tentang kehidupan bangsa Arab sebelum kelahiran Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, perlunya kita menyampaikan tujuan pembelajaran. Jadi apa yang kita akan dapatkan setelah selesai belajar pada pertemuan yang kedua ini. Maka di antara tujuan pembelajaran kita adalah santriwati mengetahui kondisi kehidupan bangsa Arab sebelum kelahiran Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, baik dari sisi agama, sosial, ekonomi, dan akhlak. Itulah tujuan pembelajaran kita. Kemudian kita masuk dalam pelajaran kita, kehidupan bangsa Arab sebelum kelahiran Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Di sini ada 4 poin. Yang pertama yang perlu kita ketahui dari kehidupan bangsa Arab, yaitu kehidupan beragama mereka. Kehidupan beragama mereka. Jadi bangsa Arab pada awalnya mayoritas mereka mengikuti agama yang dibawa oleh Nabi Ibrahim alaihi salam, yaitu ajaran tauhid, hanya mengesahkan Allah Subhanahu wa taala, hanya beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Namun setelah waktu berjalan sekian lama, mereka bangsa Arab melalaikan hal tersebut. Mereka melalaikan tauhid, melalaikan peribadatan hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Walaupun masih ada sisa-sisa peninggalan ajaran tauhid Nabi Ibrahim alaihissalam pada diri mereka. Hingga kemudian di Makkah ada seorang yang bernama Amr bin Luhai dari suku Khuza'ah yang sangat dihormati dan dimuliakan kaumnya disebabkan kedermawanan dan perilakunya yang baik. Suatu ketika beliau Amr bin Luhai pergi ke Syam dan di sana melihat masyarakatnya menyembah berhala sebagai bentuk ibadah. Dia menyimpulkan bahwa itu adalah perbuatan baik. Jadi Amru dia mengambil agama dengan prasangka, dengan ra'yunya, akalnya, bahwasanya apa yang dilakukan oleh orang Syam ini bagus menurut dia. Ini merupakan kesalahan yang sangat besar di dalam beragama. Maka ketika dia kembali ke Makkah, dia membawa satu berhala yang bernama Hubal dan diletakkan di dalam Ka'bah. Lalu dia mengajak kaumnya untuk melakukan apa yang dilakukan penduduk Syam. Karena pengaruh kedudukannya, orangnya dermawan baik, dia bisa mempengaruhi orang-orang sekitarnya. Inilah pengaruh akhlak yang baik kepada orang-orang lain. Kita dipercaya, kita diikuti. Maka tak lama kemudian penyembahan berhala menjadi keyakinan tersendiri penduduk Makkah pada saat itu, dan kemudian dengan cepat menyebar di wilayah Hijaz. Hijaz itu Makkah dan sekitarnya.
hingga menyebar luas meliputi Jazirah Arab. Bahkan di sekeliling Ka'bah terdapat sekitar 360 berhala yang disembah. Di antaranya terdapat 4 berhala terbesar, yaitu Hubal, Manat, Lata, dan Uzza. Dari sana muncullah berbagai bentuk praktek kesyirikan, bid'ah dan khurafat di masyarakat Arab, sehingga masa itu dinamakan masa jahiliyah, yaitu masa kebodohan. Kenapa dikatakan bodoh? Di mana yang seharusnya ibadah hanya diperuntukkan hanya kepada Allah Subhanahu wa taala, akan tetapi diperuntukkan kepada berhala. Alangkah bodohnya mereka yang membuat, yang mengangkut berhala-berhala tersebut, kemudian mereka sembah, minta kepada mereka hal-hal yang tidak mampu mereka lakukan kecuali Allah Subhanahu wa taala. Inilah kehidupan bangsa Arab, kehidupan beragama mereka. Kemudian anak-anak sekalian, kemudian poin yang kedua, kehidupan sosial bangsa Arab. Bagaimana kehidupan sosial mereka? Jadi kehidupan sosial bangsa Arab berkelas dan bersuku-suku. Di sana terdapat pemandangan yang sangat kontras antara kaum bangsawan dengan segala kemewahan dan kehormatan yang dimiliki, dan kaum budak dengan segala kekurangan dan kehinaan yang tak terperi. Kehidupan antara suku pun penuh persaingan dan sering berakibat pertikaian karena fanatisme kesukuan yang sangat tinggi. Setiap anggota suku pasti membela orang yang satu suku dengannya. Jadi ukurannya bukan kebenaran, akan tetapi menurut mereka adalah siapa dia, dari suku mana dia. Kalau dia dari suku mereka, dia bela walaupun salah. Jadi ukurannya tidak benar. Inilah tercelanya, bahayanya fanatisme kesukuan. Sehingga terkenal ucapan di antara mereka, bantulah saudaramu baik dia berbuat zalim atau dizalimi. Jadi benar salah bela selama dia berasal dari suku kita. Kemudian perlakuan terhadap wanita juga sangat zalim. Laki-laki dapat melakukan poligami tanpa batas, bahkan dapat menikahi 2 wanita bersaudara sekaligus, kemudian dapat menceraikan mereka tanpa batas. Sementara itu, perzinahan merupakan masalah biasa. Bahkan ada suami yang memerintahkan istrinya tidur dengan laki-laki lain semata-mata karena ingin mendapatkan keturunan mulia dari laki-laki tersebut. Dan ini juga pelajaran sangat besar, bahayanya tercelanya kita terlalu membangga-banggakan nasab keturunan. Lihat orang Arab, ingin mendapatkan keturunan yang mulia, rela melakukan hal-hal yang jijik. Istrinya dibiarkan tidur dengan laki-laki lain agar mereka mendapatkan keturunan yang mulia. Kemudian anak-anakku sekalian, kelahiran anak perempuan menjadi hal yang aib bagi mereka. Bahkan dikenal di sebagian mereka istilah wa'dul banat, artinya menguburkan anak wanita hidup-hidup. Nah, inilah wanita di zaman jahiliyah, mereka terhina. Kemudian perjudian dan minuman keras juga merupakan hal yang sangat lumrah dilakukan di tengah masyarakat, bahkan menjadi sumber kebanggaan tersendiri. Simpulannya, kondisi sosial sangat parah hingga kehidupan berlangsung tanpa aturan layaknya kehidupan binatang. Anak-anakku sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang ketiga, kehidupan ekonomi bangsa Arab. Apa yang mereka lakukan di bidang ekonomi? Maka di sini masyarakat Arab adalah masyarakat pedagang. Jadi banyak di antara mereka yang berdagang. Sebagian kecil penduduk pinggir negeri hidup secara bertani dan memelihara hewan ternak. Mereka belum mengenal dunia perindustrian. Hasil-hasil produksi biasanya mereka dapatkan dari
Yaman atau negeri Syam atau sekitarnya. Nah, ini ekonomi bangsa Arab. Mereka berdagang, bertani, berternak. Kemudian poin yang selanjutnya yaitu akhlak bangsa Arab. Bagaimana akhlak mereka? Padahal mereka dikatakan kaum jahiliyah. Bagaimana? Betapapun demikian, maksudnya adalah kehidupan agama mereka, sosial yang rusak, ekonomi dan yang lain-lainnya, bangsa Arab masih memiliki beberapa akhlak yang sangat terpuji. Walau kadang ditampilkan dengan cara yang salah. Di antaranya adalah kedermawanan, memenuhi janji, menjaga kemuliaan jiwa dan pantang dihina, pemberani, lemah lembut, suka menolong dan sederhana. Ini akhlak mereka. Akan tetapi tetap mereka dikatakan jahiliyah. Tetap mereka dikatakan musyrik. Karena akhlak itu dibagi menjadi 3. Akhlak kepada Allah, akhlak kepada Rasulullah, akhlak kepada sesama. Adapun yang disebutkan dalam sirah mereka sebelum kelahiran Nabi, akhlak kepada sesama sangat bagus, akan tetapi akhlak kepada Allah mereka rusak. Jadi tidak ada artinya akhlak kepada sesama kalau akhlak kepada Maha Pencipta kita rusak. Mereka menyembah kepada selain Allah. Maka bagaimanapun akhlak mereka, kebaikan mereka yang lakukan, kebaikan yang mereka lakukan, maka itu tidak ada artinya ketika akhlak kepada Allah itu rusak. Di antara akhlak yang rusak kepada Allah, mereka memalingkan ibadah kepada selain Allah Subhanahu wa ta'ala. Anak-anakku sekalian dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, inilah kehidupan singkat bangsa Arab sebelum kelahiran Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi faedah yang kita bisa ambil atau pelajaran yang kita bisa ambil dari kehidupan bangsa Arab sebelum kelahiran Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, yang pertama, bahwasanya lingkungan sangat mempengaruhi agama dan keyakinan seseorang. Maka kita lihat orang-orang Arab sebelumnya mereka di atas agama tauhid, tapi dengan lingkungan yang buruk, lingkungan kesyirikan, menjauh dari agama Allah, agama mereka berubah. Maka anak-anakku sekalian, maka hati-hatilah dalam bergaul. Pilihlah teman yang baik, yang punya agama yang baik, yang semangat melaksanakan perintah Allah Subhanahu wa ta'ala, teman yang bisa mengajak kita untuk menjauhi hal-hal yang dilarang oleh agama. Kemudian yang kedua, pelajaran yang kedua, bahwasanya bahayanya beragama dengan mendepankan akal, prasangka dan fanatik terhadap nenek moyang. Lihat bahayanya orang-orang yang beragama dengan prasangka menurut akalnya. Lihat Amr bin Luhai, ketika melihat apa yang dilakukan oleh orang Sam menyembah berhala, dia menganggap baik, kemudian dijadikan agama, sehingga dia membawa kesyirikan ke kota Makkah. Maka beragamalah dengan apa yang telah diperintahkan Allah Subhanahu wa ta'ala, harus punya dasar Al-Quran dan Sunnah, bukan prasangka, bukan menurut kita itu baik kemudian kita katakan baik. Yang baik adalah apa yang disabdakan Rasulullah dan apa yang difirmankan Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian pelajaran yang ketiga, bahayanya atau tercelanya fanatisme kesukuan dan tercelanya berbangga-bangga dengan nasab keturunan. Lihat bangsa Arab tadi, dengan fanatisme kesukuan mereka membela temannya salah maupun benar. Intinya dia dari suku saya, bukan ukurannya adalah kebenaran. Maka anak-anakku sekalian, kita juga harus berhati-hati. Jangan gara-gara ini dari Bima kita bela, salah benarnya kita bela, atau ini dari Lombok kita bela. Tetapi ukurannya adalah kebenaran. Kalau dia benar kita bela, kalau dia salah kita tidak bela. Akan tetapi yang baik adalah ketika ada seorang
yang bertengkar, bertikai, maka ajaran Islam adalah bagaimana kita menyatukan mereka kepada kebaikan. Kemudian faedah yang terakhir yang kita bisa ambil dari pelajaran kita hari ini, walaupun faedah sangat banyak, tapi ini yang bisa kita sampaikan. Akhlak baik seseorang bisa mempengaruhi orang-orang dan lingkungan sekitarnya. Lihat Amr bin Luhai, dia sangat dermawan baik sama kaumnya, maka ketika kesyirikan yang dilakukan dia bisa mempengaruhi kaumnya. Sebabnya apa? Karena kebaikan akhlaknya di dia. Walaupun ini merupakan kesalahan. Dengan akhlak yang mulia dia mengajak orang untuk melakukan kesyirikan. Ini salah. Tapi yang bisa kita petik pada pelajaran kita, bahwasanya akhlak ini berpengaruh besar kepada orang lain. Maka kalau kita ingin dihormati, ingin dibela, ingin dipuji, berakhlak mulialah. Laksanakanlah akhlak yang mulia. Akan tetapi yang paling penting akhlak kepada Allah, akhlak kepada Rasulullah, kemudian akhlak kepada sesama. Anak-anakku sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, inilah beberapa pelajaran dari pelajaran kita hari ini. Anak-anakku sekalian, itulah tadi pelajaran kita tentang kehidupan bangsa Arab sebelum kelahiran Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Mudah-mudahan apa yang kita pelajari pada hari ini bisa bermanfaat buat kita. Terutama pelajaran besar dari apa yang kita pelajari tadi, bahwasanya berakhlak mulia kepada sesama itu tidak ada artinya kalau akhlak kita kepada Allah rusak. Sebagaimana orang-orang Arab, mereka berakhlak mulia, dermawan, akan tetapi akhlaknya kepada Allah rusak. Mereka menyembah kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Mereka meninggalkan agama Nabi Ibrahim alaihissalam, agama tauhid, sehingga mereka tetap dikatakan musyrik, jahiliyah, dan diperangi oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sampai sini pertemuan kita. Aku qouli hada, subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.